Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah al-halaqatul munfarijah yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan zikir dan juga ta'lim kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai zikir, kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang kitab Mau'izatul Mu'minin, khulasah atau ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Pada bab yang sedang kita baca ini sebenarnya ada yang terlewat, yang namanya juga ringkasan, namanya juga khulasah, pasti ada yang berkurang. Ada bab dalam Ihya yang asli itu adalah bab tentang adiyah al-ma'thurah, doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang memang dari Rasulullah, yang hadisnya atau sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ada bagus kalau dari kitab Ihya aslinya itu memang ada doa-doa khusus, doa-doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidatina Fatimah misalnya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Ada doa yang diajarkan Nabi, diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, dan seterusnya agak panjang yang disebut dengan al-jawami al-kamil, doa yang mengumpulkan. Nah, ini tidak dicantumkan dalam Mau'izatul Mu'minin, langsung kepada zikir-zikir atau wirid-wirid yang memang berguna untuk kita. Kalau mau lihat langsung ada di kitab Ihya'nya. Nah, berikut ini pembahasan yang dilangsungkan oleh musannif atau oleh yang meringkas kitab Ihya ini, dilangsungkan kepada pembahasan wirid. Wirid atau zikir itu untuk kalangan tertentu memang baik, untuk orang-orang yang memang kebanyakan waktunya sudah tidak beraktivitas, dia udah pensiunan semua ini. Kiri kanan kiri saya pensiunan semua ini. Yang kira-kira pensiun kemudian nggak ada aktivitas, udah enak semua dah, udah ada jaminan semua dari segi penghidupan. Jadi ma'isyahnya atau untuk urusan mencari nafkah itu sudah enggak ada, maka itu sangat dianjurkan untuk zikir, untuk wirid. Adapun yang masih bekerja dan juga yang masih belajar, maka ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita masih ngaji atau kita memang masih terus berusaha, maka wirid-wiridnya sekedarnya saja. Ini ada dalam pembahasan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal amiyyu wal muta'allimu fahuduruhu majalisal ilmi wal wa'di afdalu min ishtighalihi bil awrad. Adapun orang umum dan juga muta'allim, yaitu orang yang masih ngaji, maka hadirnya orang umum, orang awam dan muta'allim ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis mau'idhah hasanah, itu afdalu, lebih utama, min ishtighalihi bil awrad, daripada sibuk dengan wirid-wirid. Kalau memang kita suka ke majelis taklim, kita suka mendengarkan nasihat dan masih terus haus akan ilmu pengetahuan, maka itu lebih bagus datang ke taklim-taklim dibanding harus duduk di rumah kemudian madhab kiblat dengan wirid-wirid yang banyak. Itu lebih bagus kalau memang kita belajar, kalau memang kita masih suka mendengarkan ilmu, masih haus akan ilmu, maka lebih bagus ke majelis-majelis taklim atau majelis-majelis ilmu. Wa kadzalikal muhtariful ladzi yahtaju ilal kasbi liyalihi. Begitu juga muhtarif. Muhtarif itu karyawan atau pekerja yang memang masih membutuhkan
pekerjaan untuk keluarganya li'iyalihi falaisa lahu ayyudi'a al-iyala, maka dia tidak boleh menyia-nyiakan keluarganya, wa yastagriqa al-awqati fil ibadat, dan tidak boleh dia menghabiskan waktu-waktunya untuk ibadah. Bal wirduhu fi waqtis sina'ah, tetapi wiridnya adalah di waktu dia kerja. Bal wirduhu fi waqtis sina'ah, wiridnya dia di waktu kerja itu adalah hudurus suq, wiridnya itu masuk ke pasar, hadir ke pasar, wal istighalu bil kasbi, dan juga sibuk dengan pekerjaan. Walakin yang bagi Allah yansa, tetapi seyogianya dia tidak boleh lupa dzikrallahi, akan zikir, akan mengingat Allah Ta'ala fi sina'atihi, dalam pekerjaannya. Selain muta'alim dan orang awam, yang diberi tekanan di sini oleh Imam Ghazali yaitu orang yang masih kerja, orang yang memang masih narik atau memang masuk tiap hari absen ke kantor, ini memang ma'isyah atau penghidupannya dari situ, maka nggak boleh terus berhenti, saya resign. Ngapain resign? Wirid aja lah. Nggak ada yang dikasih nanti, nggak ada yang dibagi kalau resign. Maka sebaiknya apa? Sebaiknya tetap bekerja, jangan sibukkan diri dengan dikir-dikir, dengan ibadah-ibadah hingga kemudian keluarganya terlantar. Ini bukti bahwa Islam itu harus menjaga keseimbangan. Boleh jadi kita kuat, boleh jadi kita bisa puasa, kita bisa dikir, tapi kan bini kita belum tentu, anak kita gimana, belum lagi tetangga kita, ya itu mah nganggur itu Ustaz, kagak kerjanya itu, kan kemana-mana jadi urusannya, omongannya orang kemana-mana. Oleh karenanya kalau memang masih ada tanggungan, maka tidak boleh menyia-nyiakan keluarga dan tidak boleh menghabiskan waktunya untuk wirid, untuk ibadah. Tetap harus kerja, itu tetap. Jadi wiridnya bagaimana? Jamaah rahimakumullah, wirid dalam arti khusus itu adalah wiridan yang memang sifatnya itu kita menyebutkan dikir-dikir tertentu. Wirid yang dalam arti khusus itu adalah menyebutkan lafaz-lafaz tertentu dalam keadaan tertentu, berwudu misalnya, itu punya arti khusus wirid seperti itu. Adapun wirid secara umum itu ada wirid yang bentuknya tidak seperti itu. Wiridnya seorang tukang misalnya, ya wiridnya tukang ya otok-otok ngukur-ngukur ini, ngukur-ngukur jendela, ngadu semen, ya begitu wiridnya tukang. Wiridnya tukang ojek misalnya, ya keluar narik, itu wiridnya seperti itu. Karena yang dimaksud dengan wirid itu sesuatu yang rutin dilakukan. Kalau dia rutinnya memang narik, wiridnya itu. Hudurus suq di sini hadir ke pasar untuk seorang pedagang misalnya, memang dia harus ke mestik, memang dia harus pasar ceger, berangkat, itu wiridnya begitu, rutinnya begitu wiridannya. Sebagian ustadz atau sebagian kiai ya kalau ditanya apa wiridannya, apa torikohnya, ya torikohnya wiridan saya yang ngajar udah wiridannya begitu, dibanding harus muter tasbih madhab kiblat, karena memang yang lebih bermanfaat itu untuk orang banyak. Untuk orang banyak ukurannya, tolak ukurnya adalah khairukum anfa'ukum linnas, yang paling bagus itu yang paling banyak manfaatnya buat manusia. Kalau hanya sekedar muter tasbih kemudian duduk, bermanfaat itu betul, cakep, itu ada manfaatnya, cuma manfaatnya buat diri sendiri. Beda kalau Bang Hanam ngajar lekar sama Bang Ben ngajar lekar, berapa orang anaknya udah hafal itu kan, jadi banyak. Jadi jangan berhenti ngajar Bang Hanam, besok saya wirid aja itu, bubarin, jangan, nggak boleh, karena manfaatnya lebih banyak. Begitu juga orang yang kerja, anfa'ukum khairukum anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat buat manusia itu tolak ukurnya seperti itu, yang paling bermanfaat. Nah manusia di sini lebih-lebih keluarga. Keluarga itu adalah yang paling dekat untuk kita, yang paling memang membutuhkan karena memang itu tanggungan kita. Maka manfaat kita untuk keluarga, manfaat kita untuk orang banyak, ini sebagai barometer, sebagai tolak ukur. Kalau memang sudah keluarganya sudah bebas atau artinya sudah selesai urusannya, artinya sudah bisa ditanggung semuanya, maka boleh kita wirid buat diri sendiri. Lagi pula hadirin, pernah saya sampaikan juga, Syekh Nawawi Banten itu membagi wirid atau zikir, amalan-amalan pada umumnya itu ada yang disebut dengan amal mutaaddi, ada yang amal lazim. Kayak fiil,
Fiil itu kalau fiil lazim ya udah nggak bisa punya maf'ul. Jalasa duduk, maf'ulnya mana? Kagak ada, udah duduk aja. Nama tidur, maf'ulnya nggak ada, udah tidur aja. Fiil ada yang lazim, amal juga ada yang lazim. Apakah amal yang lazim itu punya makna? Punya makna juga, sama kayak nama maknanya tidur, jalasa maknanya duduk. Nah ini amal yang lazim punya makna, ada artinya, dia bermakna juga, tapi maknanya buat diri dia sendiri. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sehari 1000 misalnya, ada manfaatnya nggak? Ada, cuma buat diri dia sendiri, namanya amal lazim. Terus buat orang lain nggak ada. Nah yang amal yang muta'addi bagaimana? Amal muta'addi itu punya objek dan punya efek kepada orang lain. Amal muta'addi antara lain datang ke pasar, jualan buat nafkahin anak sama bini, itu amal muta'addi. Narik ojek itu amal muta'addi. Makanya sih mah orang ngojek pakai servisu ngaji. Apa urusannya? Orang ngojek saya berhenti suruh ngaji, biarin aja, itu dia wirid juga. Tapi pesan Imam Ghazali di sini, walakin yang bagi Allah yansa dzikrullah, jangan lupa waktu narik, waktu ke pasar, jangan sampai lupa mengingat Allah dalam pekerjaannya. Tetap Allah, Allah, Allah. Bisanya selawat, sallallahu alaihi wasallam. Bisanya kamu ya, Allahumma sholli sallallahu alaihi wasallam. Terus lisannya terus begitu. Hatinya juga terus Allah, Allah, Allah. Yang pesan yang terakhir di sini, jangan sampai lupa kerjaannya tukang, atau dia ojek, atau dia ngajar, atau dia ke proyek kayak Om Kul kan bolak-balik proyek, maka disebut dengan proyektor. Proyektor mah infokus ya. Proyek mulu, yang penting dikirnya Allah, 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 selawat itu jangan sampai lupa. Apapun kerjaannya maka tetap dikir, jangan sampai lalai, terus mengingat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.